Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Pada hari ini, hari Rabu 16 April 2025. Kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas 19 ayat 45 sampai dengan ayat 46. Demikianlah bunyinya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikian saudara bunyi firman Tuhan. Firman yang baru kita baca adalah kisah dari sebuah kenyataan yang dihadapi Tuhan Yesus. Dia berhadapan dengan orang-orang yang telah memperlakukan bait Allah tidak sesuai dengan semestinya. Bait Allah adalah tempat orang untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Bait Allah adalah tempat di mana ada kedamaian, ada sukacita. Bait Allah adalah tempat untuk mengabdi, memuji dan memuliakan Allah. Tetapi dalam prakteknya bahwa Tuhan Yesus pernah melihat di tengah-tengah bait Allah justru terjadi kericuhan. Tidak ada keheningan di dalamnya, tetapi justru ada sekelompok orang, Tuhan Yesus menyebutnya sebagai sarang penyamun, sekelompok orang yang telah berkumpul di sana untuk memperjualbelikan, yaitu korban-korban persembahan yang akan dipersembahkan di tengah-tengah bait Allah. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermudah setiap pengunjung bait Allah, mereka mempersembahkan korban persembahannya di dalam bait Allah. Tetapi dalam kenyataannya bahwa itu telah disalahgunakan atas legalitas yang diberikan oleh para imam di tengah-tengah bait Allah, justru telah disalahgunakan.
Sekelompok orang telah menggunakan kesempatan itu untuk mengambil keuntungan bagi mereka. Mereka memperjualbelikan korban persembahan itu dan keuntungannya untuk kepentingan pribadi. Sehingga yang terjadi adalah sebuah kericuhan. Bait Allah tidak menjadi hening dan tenang, tetapi bait Allah menjadi tempat untuk jual beli, dan di sana terjadi sesuatu yang menurut kacamata Yesus itu tidak cocok lagi dalam penggunaan bait Allah. Sehingga dalam kisah itu kita tahu bahwa Yesus sangat marah dan dia memutarbalikkan semua meja-meja yang ada di bait Allah, dan dia mengusir para pedagang-pedagang yang ada di sekitar bait Allah itu. Dan akhirnya Yesus menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Inilah firman yang bersuara kepada kita. Yesus menyebut bahwa orang-orang yang telah melakukan jual beli itu adalah sebagai sarang penyamun. Sarang penyamun artinya di sini adalah mereka telah menggunakan bait Allah sebagai sarana untuk komersial, sebagai sarana bisnis para pedagang, dan imam telah melegalkan praktek-praktek itu semua. Dan ini tentu sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Gereja bukan tempat itu. Gereja itu adalah kudus. Gereja adalah tempat di mana kita mau mengabdi, memuji dan memuliakan Allah. Karena itu firman ini juga bersuara untuk kita pada hari ini. Betapa Tuhan mengingatkan kita bahwasannya rumahku adalah rumah doa. Gereja itu adalah tempat di mana manusia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Rumah itu bukanlah sebagai transaksi untung dan rugi. Di dalam rumah Allah, ketika umat Tuhan datang ke rumah Allah, bukan mau mendapatkan keuntungan, bukan mau hanya mendapatkan berkat-berkat saja. Tetapi saudara, rumah Tuhan adalah tempat bagi kita untuk berdoa, tempat bagi kita untuk mengagungkan, menyembah Tuhan, dan lain sebagainya. Diingatkan kepada kita, jangan ada kita yang memberikan persembahan kepada kita untuk mendapatkan keuntungan kepada kita. Tetapi persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah sebagai bentuk ucapan syukur kita atas seluruh berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ibadah, persembahan yang kita berikan bukanlah seperti orang yang sedang bermain judi. Kita mengharapkan keuntungan di dalamnya. Tetapi ibadah itu mendatangkan kepada kita persekutuan, relasi yang lebih dekat, relasi yang lebih intim kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita mendapatkan kekuatan. Di dalam rumah Allah kita mendapatkan hidup kekudusan. Di dalam bait Allah kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Rumah doa adalah gereja itu. Dan bahkan dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat kedua dikatakan, persembahkanlah persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan, bahwa tubuh kita ini adalah rumah doa juga, yang adalah tempat bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tubuh ini akan kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itu kita adalah pribadi yang menjalin hubungan dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hati-hati, tubuh kita juga bisa menjadi sarang penyamun kalau segala sesuatu yang tidak berkenan pada Allah ada di dalam tubuh kita, ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita. Kalau ada di dalam pikiran dan hati kita sebuah keserakaan, berbagai keinginan-keinginan hawa nafsu yang tidak bisa kita tekan, tetapi penuh dengan dosa, maka tubuh kita pun telah menjadi sarang penyamun. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita kembali, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat Allah tinggal. Rom 12 tadi mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali supaya setiap kita menghargai tubuh sebagai pemberian Tuhan, dan masing-masing kita semua, mari kita mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiada lagi di tubuh kita ini segala bentuk dosa,
tiada kemunafikan di dalamnya, tiada keserakahan, tiada keuntungan rugi yang mau kita cari. Tetapi di dalam tubuh kita ini, kita mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hati-hatilah ketika juga kita memasuki bait Allah. Mari kita perlakukan bait Allah sebagai rumah Allah yang penuh dengan kekudusan. Tentu di dalamnya ada sukacita, di dalamnya ada penghargaan. Tidak ada lagi jemaat yang sengaja mengkotori bait Allah, membuang sampah dengan sembarangan. Karena di dalam bait Allah adalah tempat yang kudus. Rumah Tuhan harus bersih, teratur, tidak sembarangan untuk berbicara. Ada banyak orang mungkin di dalam bait Allah sembarangan untuk berpikir dan berbicara. Ingatlah, bait Allah adalah tempat Tuhan. Mari kita hargai tempat Tuhan. Tempat Tuhan tinggal. Karena itu tempat Tuhan tinggal itu harus kita selaraskan dengan Tuhan yang kudus dan mulia. Dan kita memasukinya dengan sikap yang rendah hati, dengan sikap menghormati bait Allah, menjaga kekudusan bait Allah, dan tubuh kita jaga juga sebagai tempat tinggalnya Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan pengasih dan penyayang, terima kasih firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami bahwa rumah-Mu adalah rumah doa. Doa dalam keheningan, doa dalam kerendahan hati, doa dalam kesederhanaan, doa di dalam kekusukan. Setiap doa yang tertuju kepada Allah, tertuju untuk memuji dan memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami, setiap kami menghargai rumah Allah, tubuh kami sebagai rumah Allah dan rumah Allah di dunia secara fisik, gereja tempat kami beribadah dan bersekutu, tempat Tuhan tinggal bersama dengan kami juga kami harus hargai setiap hari. Terima kasih hari ini hamba-Mu mendoakan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, mulai dari anak-anak hingga para lansia. Tuhan peliharakan dengan kasih pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuat anak-anak kami bertumbuh kembang menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang pintar, anak yang bisa diandalkan, yang di dalam proses pendidikan kiranya anak-anak kami boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik, menghargai setiap waktu, dan mereka boleh Tuhan mendapat cita-cita mereka. Setiap orang tua Tuhan berkati agar Tuhan memperlengkapi dengan hikmat bijaksana untuk mendidik anak-anak yang Tuhan sudah berikan kepada para orang tua. Berkati pekerjaan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Apakah yang bekerja sebagai pegawai negeri, apakah sebagai pengusaha, atau bekerja di pasar pagi. Tuhan memberkati mereka, segala apa yang mereka pikirkan, setiap apa yang mereka usahakan, dan setiap apa yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka melakukannya dengan takut akan Tuhan. Diberkati sehingga mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati pergumulan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan bukakan pintu pekerjaan bagi anak-anak Tuhan. Yang bergumul untuk kedamaian rumah tangga, biarlah berikan roh kasih sayang di tengah-tengah rumah tangga, saling mengasihi, mengampuni, menerima satu dengan yang lain. Yang bergumul untuk kehadiran anak laki-laki dan perempuan di tengah-tengah rumah tangga keluarga Kristen, anugerahkanlah kepada mereka sehingga menambah sukacita mereka di bumi ini. Mereka semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Para lansia Tuhan tolong kuatkan mereka agar mereka dapat sehat, hidup bahagia, menjalani hari-hari mereka di bumi ini. Terima kasih buat gereja yang Tuhan pakai juga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah gereja menjadi saluran berkat Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja. Ada sukacita, semangat menginjili, semangat untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap berkumandang dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.